Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop murah karena udah lama nih gue nggak ngebahas laptop yang budgetnya itu bener-bener minim. Minim di sini ada di angka 6 juta rupiah. Ini adalah Axio Hype 7 AMD dengan harga 6 juta rupiah kurang 1000. Kalau misalkan kalian rela nggak dapat operating system, tapi kalau udah dapat OS Windows 11 Pro harganya 6 juta 200-an. Anggap aja 6 juta juga semisal memang kalian dapetin cashback sekitar 200 ribuannya itu ya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas si Axio Hype 7 AMD. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kalau kita ngelihat desainnya ini, sebetulnya ini Axio udah mengadopsi desain yang lumayan kekinian loh. Dia punya desain yang kalem, stealth, nggak terlalu majangin logo Axio gede-gede gitu di covernya. Ada logo tapi seperti huruf X. Gua asumsi itu adalah X yang diambil dari logo si Axio, huruf X-nya itu. Selebihnya ini laptop kelihatan clean ya, bagus, finishingnya juga bagus meskipun ini finishing plastik, tapi nggak kelihatan murahan gitu. Bezel-bezel di area depannya juga itu semuanya udah tipis ya, padahal ini secara spesifikasi bukan laptop yang menggunakan komponen-komponen baru loh. Jadi gue cukup impress sih sama si Axio Hype ini untuk urusan desainnya nih. Dimensinya juga oke, ada di angka 32,2 x 20,6 x 1,94 cm dengan berat 1,41 kg. Kalau kalian lihat secara kasat mata, ini laptop tuh kelihatannya kayak tipis banget kan, padahal ternyata 1,9 cm lebih. Ini karena desainnya memang rapih nih, pinter. Jadi bagian bawahnya dia yang tebal, bagian samping sininya tuh dibikin mengerucut gitu. Jadi kesannya ini laptop kayak kelihatan tipis banget. Keyboardnya juga ini di luar ekspektasi gue ya, karena gue pikir tuh bakalan lembek, namanya laptop murah gitu kan, tapi ini enak. Arrow-nya gede, F1 dan seterusnya juga nggak kekecilan, travel distance-nya juga lumayan dalam. Emang jadinya tuh bagian touchpad-nya dia bener-bener mepet gitu, jadi kelihatannya kayak gepeng, dan feel touchpad-nya ini memang agak kasar menurut gua. Bahkan lebih kasar touchpad-nya daripada bagian surface sampingnya loh. I/O-nya ini menurut gue lengkap di kelasnya ya. USB Type A itu disediain 3 biji. 2 diantaranya udah 3.2 Gen 1 dan satu lagi itu USB 2. USB-C ada tapi masih USB 3. HDMI masih 1.4 tapi ini cukup banget lah kalau cuma buat presentasi doang. Bahkan card reader juga disediain di sini. Di level harga 6 juta rupiah ya masih banyak laptop yang menggunakan panel TN. Beberapa ada yang panelnya IPS tapi spesifikasinya gua rasa nggak bakalan kayak begini. Ini layarnya dia udah IPS 1080p, memang bukan dengan color gamut yang bagus, gua nggak ngecek juga ya untuk color gamutnya itu berapa. Yang pasti saturasinya itu rendah banget berasanya, tingkat kecerahannya juga nggak segitunya oke. Tapi paling nggak kalian mendapatkan panel IPS di mana view angle-nya ini jadinya bagus dan nggak bikin pusing jadinya di mata gitu. Kalau pakai panel TN di laptop tuh berasa kayak kuno dan pusing banget gitu buat baca-baca, apalagi layarnya kecil begini ya kan. Lalu gue juga bakalan mention soal speaker nih. Ini speaker suaranya lebih clear dari Axio Pongo, laptop gamingnya si Axio ya. Tapi masalahnya adalah laptop ini speakernya tuh suaranya nggak kenceng. Suaranya pelan banget, bahkan 100%-nya aja pelan. Webcamnya ini resolusi 720p ya. Kualitasnya ya ala kadarnya aja sih, asal ada aja. Masih bisa dimaklumi karena harga laptop ini emang murah. Ini dikarenakan Axio memang bakalan nonjolin di bagian spesifikasi inti atau komponen intinya nih. Karena untuk spesifikasinya di sini menggunakan CPU AMD Ryzen 7 5700U dengan integrated GPU yaitu adalah Radeon Vega ya. RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, NVMe Gen 3 SSD 512GB, Wi-Fi-nya masih AC, HD webcam, include dengan Windows 11 Pro jika kalian membeli yang versi Windows Pro. Nah, untuk opsi upgrade juga masih disediakan meskipun ini laptop cenderung tipis karena masih ada 2 slot SODIMM DDR4. Jadi kalau kalian mau upgrade ke 32GB dual channel itu bisa. Bahkan si Axio sih mengklaimnya bisa 64GB dual channel nih kalau gua ngelihat dari lembar spesifikasinya. Jadi harusnya ini bisa menggunakan SODIMM yang memang double capacity memory ya. Kalau SSD itu kalian cuma bisa ganti aja karena slotnya cuma tersedia satu. Cooling sistemnya juga itu sebetulnya standar banget. Gua rasa ini adalah cooling system yang memang didesain untuk rating TDP 15 watt. Permasalahannya adalah 5700U itu nggak selalu jalan di 15 watt. Ya nanti kita cek lah untuk performance dan juga temperaturnya itu seperti apa yang dihasilkan dari laptop ini. Nah yang pasti laptop ini nggak menyediakan utilities apapun. Jadi kalau misalkan kalian mau menghemat baterai itu nggak ada profiling power ya. Jadi ya udah begini aja, default aja. Kalaupun kalian mau pakai power saving ya power savingnya
cuma ada dari bawaan Windows aja. Yang menyebabkan laptop ini tuh jadinya daya tahan baterainya sebetulnya nggak segitunya oke. Cuma sekitar 4 sampai dengan 5 jam, itu pun untuk penggunaan ringan sesuai dengan kondisi saat gua ngetes baterai. Cuma video playback, wifi aktif, dan brightness di 50%. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen bawa laptop ini, pengen tertarik sama laptop ini, sediain aja terus chargernya, karena chargernya juga ukurannya nggak gede, dicolok terus juga nggak masalah kok ya. Oke lah ya, kita lihat dulu nih untuk CPU temperatur dan juga CPU package powernya untuk ngecek nih potensi dari coolingnya dan juga performance dari laptop ini tuh seperti apa. Di sini untuk CPU temperatur dia di awal-awal tuh nyentuh di 80 derajat Celcius, tapi setelahnya dia itu ada di bawah 70 derajat Celcius. Paling kalau spiking juga ke sekitar 70 derajat Celcius lah. Nah, dengan temperatur segitu, CPU package powernya tuh dia bisa sustain di angka 15 watt aja. Sesuai dugaan gua, ternyata coolingnya itu memang didesain untuk rating 15 watt. Dan untuk rating 15 watt ini masih tergolong adem ya. Dia sempat kasih turbo juga tuh di awal-awal sekitar 28, habis itu turun ke 24, baru dia rata di 15 watt. Kalau dipakai main game jelas bakalan naik turun, tapi CPU temperatur di sini juga masih kurang lebih sama ya, maksimum tuh di sekitar 70 derajat Celcius aja, dan CPU package powernya dia bakalan naik turun di 15 ke 16, 15 lagi, 16 lagi, kurang lebih seperti itu. Untuk kemampuan dari Ryzen 7 5700U-nya, di sini kalau gue cek melalui Cinebench R23, multicore-nya tuh dapat di angka 6955, di sini dengan single core di 1223. Sesekali dia nyentuh ke angka 7000 kecil sih. Ini sebetulnya bukan ukuran Ryzen 7 5700U yang kencang, karena 5700U tuh masih ada kemungkinan besar untuk dapetin multicore di angka sekitar 9000-an. Jadi memang ini dituning serendah-rendahnya sama si Axio biar laptopnya juga jadi adem. Apakah jadinya bisa dipakai untuk video editing? Jawabannya sebetulnya ya bisa, tapi kemampuan encode-nya sebetulnya nggak segitu bagusnya, karena Radeon Vega di sini encodernya tuh memang agak-agak cupu dia. Kalau encodernya dipakai buat OBS sih sebetulnya masih lancar-lancar aja ya, 1080p. Kalau misalkan kalian pakainya tuh H264, jadi kalau misalkan ini dijadiin stream machine doang sebetulnya masih fine lah. Atau encodernya sekedar dipakai buat handbrake gitu misalnya ya, di resolusi 1080p, itu sebetulnya masih oke. Rata-rata FPS di sini masih bisa dapetin di 56 atau di 57 gitu ya. Untuk kemampuan GPU-nya, kalau gue cek melalui 3D Mark Firestrike, di sini graphics score-nya cuma dapat di angka 2000-an. Bukan angka yang impresif sebetulnya ya, karena kita ngelihat zaman sekarang untuk sebuah iGPU itu udah bisa tembus di atas 5000, 6000, 7000, bahkan bisa sampai 8000 lebih untuk iGPU zaman sekarang. Dipakai main game tipis-tipis sih ya bisa, cuman gue nggak begitu merekomendasikan juga sih, karena kayak main Valorant aja di sini karena dia cuma jalan di 15 watt sih ya, jadinya ya cuma dapat rata-rata di 90-an FPS aja gitu untuk Valorant. Paling yang mentok-mentok game AAA itu yang agak-agak tua game AAA-nya seperti GTA 5 itu pun nggak sampai 30 dapat FPS-nya di sini dalam pengujian gua. Dan ini pun udah pakai setting rata kiri gitu untuk GTA 5 ini. Sebenarnya bisa lebih kencang dari itu, tapi ya balik lagi Ryzen 7 5700U di sini di set pada angka 15 watt aja. Dan terakhir ialah pengujian SSD. Untuk OEM-nya di sini dari VC Pro ya, dengan kapasitas 512GB NVMe PCIe Gen 3. Kecepatan bacanya itu sekitar 2,4 GB per second, sementara kecepatan tulisnya sekitar 1,8 GB per second. Bukan angka yang paling kencang juga untuk ukuran NVMe PCIe Gen 3, tapi ada di level yang tengah-tengah lah, dan gua masih bisa maklum banget dengan SSD yang dikasih pada laptop ini, karena laptop ini juga harganya murah, dikasih level yang moderat seperti ini pun sebetulnya udah syukur. Yang penting kapasitasnya nggak kecil lah. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan ya, karena untuk harga itu tadi gue udah sebutin di awal. Paling yang belum itu adalah soal garansi, karena untuk garansi Hype 7 AMD ini, dia itu garansinya masih 1 tahun, berbeda dengan Pongo yang udah di-upgrade garansinya ya. Jadi kalau kalian bisa berkompromi dengan garansi yang pendek, ya barulah laptop ini mungkin bisa jadi salah satu opsi yang menarik buat kalian. Karena menurut gue ya laptop ini masih tetap menarik sih. Meskipun Ryzen 7 5700U-nya di sini ya memang di-tuning agar kelihatan adem, tapi menurut gue itu oke. Jadi pengguna-pengguna awam yang biasanya bakalan beli laptop yang harganya murah seperti ini, mereka nggak akan panik untuk melihat temperatur yang tinggi, karena laptop ini tetap didesain biar jalan laptopnya itu adem, meskipun yang mengorbankan performance yang sesungguhnya gitu ya. Potensi dari 5700U itu nggak keluar semua sebetulnya di laptop ini, tapi menjadi sesuatu hal yang menarik tetap, karena semisal kalian butuh multitasking dengan jumlah core yang banyak gitu ya, atau memanfaatkan kemampuan multicore tapi yang nggak berat-berat banget,
ini laptop jadinya bisa diandalkan. Kalau misalkan kalian mau upgrade lagi memorinya ke 16 GB, 32 GB, atau mungkin ada yang mau nyoba ke 64 GB-nya, itu kalian bisa juga gitu. Karena multitasking kan nggak cuma perkara CPU yang kenceng aja nih, tapi harus juga dibantu dengan kapasitas memori yang biasanya jadi ngebengkak. Tapi jujur gue seneng sih sama Axio Hype 7 ini ya, bukan cuma sekedar harga murah, tapi dikasih layar yang decent lah. Paling nggak udah dapat IPS gitu. Config memori gue rasa kalau misalkan 16 GB bakal lebih menarik, tapi kayaknya kalau gue komplain di situ juga rasanya banyak mau. Pengennya NVMe Gen 4 SSD, tapi memang 5700U itu mentoknya di NVMe PCIe Gen 3. Jadi mau gimana lagi? Ini adalah Axio yang bagus loh, si Axio Hype 7 ini. Ya paling kurang-kurangnya menurut gue ya di baterai sih, karena laptop kecil seperti ini biasanya harus punya daya tahan baterai yang panjang, tapi dia nggak bisa memenuhi itu karena dia nggak punya utilities juga gitu untuk nge-tuning lebih rendah lagi si Ryzen 7 5700U-nya. Ya ini segini sebenarnya udah lumayan rendah sih, tapi masih tetap boros baterainya. Jadi ya kurang lebih segitu aja lah untuk Axio Hype 7 AMD. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana nih laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.